Kenapa Allah dahulukan kalimat kematian daripada kehidupan? Khalaqal mauta wal hayata. Ciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian dulu yang disebut bukan kehidupan? Karena manusia mestilah berasal dari ketidakfahaman yang selaras dengan makna kematian hati, yang dengan itu dihidupkan sanubarinya dengan tuntunan ilahi, tuntunan keluhuran, tuntunan kemuliaan, tuntunan kesucian, hingga mengenal ruku, mengenal sujud, dan mengenal hakikat-hakikat kedekatan kehadirat Allah. Maka hiduplah hatinya, maka ia tergolong hamba yang hidup secara zahir dan batin. Karena di dalam ucapan para salafus salih, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhu qabla al-quburi kuburu. Di dalam ketidakfahaman, seorang hamba telah wafat, ia sebelum wafat, dan tubuhnya sudah terkubur dosa sebelum ia terkubur tanah. Kalau sudah mati, sudah selesai, tidak ada lagi perjuangan. Tidak ada lagi untuk mencapai kemuliaan-kemuliaan. Perjuangan dalam kehidupan, bukan dalam kematian. Namun kematian juga menjadi ibrah atau menjadi perantara bagi kita untuk memahami makna kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meninggal dunia, walidina wa walidil hadirin, wa ummahatina wa ummahatil hadirin, untuk ayah kita dan untuk ibu kita yang selalu mengharapkan doa daripada anak-anaknya. Sama dengan orang yang lagi kelelep di mana anyut, di mana air yang deras, maka dia minta pertolongan dari orang yang hidup di atas darat, dari orang yang ada di atas darat untuk lembar tambang atau wagala untuk menyelamatkannya. Kal ghariqil mutaghawwith, kata Nabi. Macam orang yang lagi tenggelam timbul dipukul air yang deras. Begitu orang yang meninggal dunia mengharapkan doa dari orang yang hidup, saudara-saudara sekalian. Maka alhamdulillah, fatahallah alaina, Tuhan bukakan, kita baca Fatihah ibu bapak kita. Karena hadir kita di sini, ini gadarnya besar sekali, hingga ibu bapak yang meninggal dunia mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Kemudian menyambung, fa'ilam tar'alu walan tar'alu fattaqun naran lati waquduhan nasu wal hijar. Fa'ilam taf'alu, maka jika tidak kamu bisa berbuat fi zamanil madhi. Zaman madhi, zaman dulu maknanya. Itu lam fi'il mudhari dibalik jadi zaman, jadi dibalik zamannya istiqbal jadi madha wan qadha. Fa'ilam taf'alu fi zaman ini ada satu hal yang Bapak akan sampaikan. Ini merupakan perintah ini ya. Perintah ini. Salah satu daripada bahaya sekarang ini, orang sudah mulai kehilangan identitas. Sudah tidak lagi menghormati, menghargai masalah identitas. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyontohkan kepada kita masalah identitas.
laki perempuan. Allah jadikan kedua makhluk ini masing-masing punya identitas. Orang laki ada identitasnya, orang perempuan punya identitas. Baik kulitnya, baik suaranya, ya, baik kelakuannya, tabiatnya, itu semua identitas. Hingga apa yang kita lihat, kita dengar, kita sudah bisa tahu ini laki, ini perempuan. Setelah masing-masing oleh Allah diberikan identitas, dilarang saling tasabuh, saling serupa menyerupai. Perempuan menyerupai laki dilarang. Itu dikatakan mutarajjilat. Dalam hadis dikatakan betul, mutarajjilat. Laki menyerupai perempuan dilarang. Dikata mukhannasat. Ya, Nabi bersabda di mana hadisnya, la'anallah al-mutarajjilat wal mukhannasat. Jadi ini penting nih, masalah identitas dia. Sesuai dengan Allah itu. Dan identitas itu tidak terbatas hanya masalah suara, masalah kulit, ya. Tidak pula terbatas masalah laki perempuan. Sampai coba orang laki, ya. Orang laki itu supaya kekenalan identitasnya Muslim sama kafir. Orang laki diharamkan cukur jenggot. Wajib piara apa tuh? Itu wajib hukumnya. Cukur jenggot haram. Coba lu ke muka lihat dulu. Orang-orang Arab muka. Semuanya berjanggut. Itu identitas. Dan kena orang Yahudi, kumis dia piara, jenggot dia babat. Itu orang Kristen. Nabi bilang khalifuhum, salah kan? Kumis babat, jenggot piara. Itu saya begitu. Disuruh kita bedakan antara kita dengan lain. Orang Yahudi selalu pakai kumis, tapi jenggot enggak. Nah kita sekarang orang kita lebih condong ke Yahudi. Jarang orang laki-laki yang pakai jenggot, kumis dia babat jarang. Yang paling banyak pakai kumis, ya, jenggot dia apa tuh? Itu berarti Yahudi, Nasor. Jadi identitas Islam dia tinggal, yang dia pakai identitas orang apa? Sampai juga bapak kegemes sekali nih. Bapak marah-marah karena
Masa bodoh berkata apa? Karena Bapak termasuk sekarang orang yang paling tua karena tertua. Jakarta juga kiai paling tua Bapak itu. Kalau ada apa-apa juga ngomong kayak apa? Ada Kuningan di mana? Baik. Karena Bapak termasuk orang yang tua, ya sudah wajar. Kalau Bapak nggak tanya nggak betul. Ya. Yang sebenar-benarnya lah masa identitas. Dulu kiai nggak nemu kalau kiai pakai dasi, nggak ada. Pakai celana itu nggak ada. Yang pakai dasi, pakai celana itu Yahudi, orang-orang Barat, ya. Kalau kiai ya pakai sorban, pakai baju jubah, paling kurang pakai kain, ya. Itu kiai, bukan pakai dasi. Ini kiai sekarang pakai dasi, mana ada obot kelihatannya. Itu. Padahal lebih terhormat dia kiai pakai identitas kiai. Dia pakai baju kiai, sorban kiai, apa kiai. Itu lebih apa? Terhormat daripada begitu. Ikut-ikutan. Nah, ini kita sudah menghilangkan identitas. Bapak pada waktu Bapak kemarin ke Mesir, ke Syria, pada dia. Kalau Bapak jalan, pakai pakaian biasa begini, pakai peci hitam, nggak ada satu orang beri salam Bapak. Ada. Tapi kalau Bapak pakai gamis, baju jubah, jalan, pakai sorban. Orang di Mesir di mana selalu ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenyang saya nangkepin salam. Kalau di sana masih berlaku identitas. Kalau pakai ini seperti kiai. Coba kalau kiai itu di Mekah atau kiai di Mesir, kalau didatang mesti pakai baju hitam. Ya, ya. Pakai sorban. Itu kiai. Itu. Ini kita sudah kehilangan identitas. Juga kaum perempuan. Tidak hanya Al-Ghazali merasa benar gitu, bahwa ada bagian yang bisa disentuh dari kata ruh itu masih bisa terfikirkan, sehingga kalau orang sekarang mungkin nyebutnya beliau berspekulasi kayak gitu ya, berspekulasi untuk mengatakan ruh itu begini. Tapi meskipun spekulasinya Al-Ghazali nggak sembarangan, tetap berdasarkan dalil, dan dia yang mengulas kata ruh sama dengan an-nafs, kata ruh sama dengan al-aql, kata ruh sama dengan, ada 4 terminologi yang disebut dalam Al-Quran yang menurut Al-Ghazali 4-4-nya sama artinya. Bapak, Ibu, kan sini banyak juga orang-orang yang udah ngerasain duduk di bangku university segala macam ya. Jadi maafkan saya, ini ringkasan yang ditulis oleh Al-Ghazali pada saat ingin menjelaskan ruh itu apa. Nah, itu dilihatnya dalam pasal Ajaibul Qalbi di dalam kitab Ihya. Banyak pendek kata orang terpelajar di sini. Al-Ghazali menyodorkan itu. Nih, orang barat tercengang-cengang. Saya nggak pernah memikirkan hal yang difikirin oleh Al-Ghazali.
Tetapi enggak urung Al-Ghazali juga dikufurkan orang gara-gara mau ngurusin ruh. Tuh, saking misteriusnya kata ruh. Sampai orang-orang yang disebut Al-Imam Ar-Rabbani, Sahibur Ruhani, orang yang sering ada pada maqam kontemplasi, menyatu dengan Allah ya, yang meniupkan ruh itu kepada hamba-hambanya, masih juga akhirnya dianggap kufur oleh ulama. Padahal tidak setajam itu. Itu sebuah konsistensi Al-Ghazali untuk tidak berkomentar terlalu dalam tentang ayat. Dia bilang hadza min babil amr, ini urusannya urusan Tuhan, babnya bab perkara Tuhan. Ulama yang lain bilang wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, aku tiupkan ruh kepada diri Adam, maka para malaikat pun tersungkur bersujud menghormati Adam gara-gara ada ruh. Kalau gitu tuh ruh tuh makhluk tuh. Al-Ghazali tidak seberani itu. Dia cukup berhenti pada kata urusan Tuhan. Udah, saya nggak mau panjangin deh. Ntar. Alladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali sikap sifat takwa selalu menyertainya di mana, kapan, bagaimanapun, hingga Allah mewafatkannya dalam keadaan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-hayah al-fitnah. Hidup ini adalah ujian. Selama hidup, selama itulah kita diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'aki jinatan laha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup ini, lalu Allah mewafatkan kita sehingga tampak siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang dinilai adalah sikap kita menghadapi ujian hidup ini. Dan ujian hidup ini hanya ada dua, tidak lebih, hanya ada dua. Dan dua ujian itu Allah gulirkan, Allah gilirkan sehingga tanpa terkecuali setiap kita, setiap makhluknya pasti mengalaminya. Dengarkan dengan iman.
Surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas pasti zaiqah. Tidak langsung mati, tapi merasakan dulu sakaratul maut. Karena itu sebelum alam kubur, dari alam dunia melewati pintu alam sakaratul maut. Dan Rasul mengajarkan kita untuk selalu berdoa dalam doa salam, keselamatan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Rabb, ringankan kami, mudahkan kami saat-saat detik-detik menghadapi sakaratul maut. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh wa man fihinna. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna. Langit bumi milikmu ya Allah. Kami tunduk patuh dalam aturanmu ya Allah. Walakal hamdu walaka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi. Walakal hamdu antal haq. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Wallahi la ilaha illa Allah. Muhammad Rasulullah. Wa wa'duka haq. Janji engkau benar. Wa qauluka haq. Al-Qur'anmu benar. Wa liqa'uka haq. Perjumpaan denganmu benar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq. Wa nabiyuna haq. Wal jannatu haq. والنار حق والساعة حق ولك الحمد ولك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنابنا. Kami beriman padamu. Kami sadar banyak dosa kepadamu. Kami banyak berbuat zalim. Wa ilaika anabana ya Rabb. Kepadamulah kami mohon ampunan. Padamulah kami bertaubat. Ya Rabb, saksikan di hari Jumat ini. Kami yang banyak dosa ini. Mohon rahmati kami semua dengan ampunan-Mu. Tidaklah kami meninggalkan rumah-Mu, masjid-Mu di hari Jumat ini. Kecuali seluruh dosa-dosa kami dari mulai akil balik. Dari mulai kami melakukan dosa. Yang kami sudah lupa saking banyaknya dosa-dosa kami. Tapi malaikat atid-Mu rapi mencatat dosa kami. Yang akan kami pertanggungjawabkan kelak di akhirat di hadapan-Mu. Yang aib-aib kami yang kami sembunyikan akan tampakkan kelak. Kecuali hamba yang bertaubat. Kecuali hamba yang Kau ampuni, yang taubatnya Kau terima. Ya Rabb, ampunilah seluruh dosa kami.
Terima taubat kami. Ampunilah seluruh dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa. Kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah, karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa. Dengan namamu ya Allah aku berbaring, wa bika arfa'hu, dengan namamu aku angkat. Fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan malam ini, farhamha, rahmatilah ya Allah. Wa in arsaltaha fahfadha, kalau dilepaskan nyawaku, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Ketika saya baca dan setiap malam bisa merasakan
Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha. Ketika saya baca fa in amsakta nafsi farhamha, saya bisa merasakan ketika Allah wafatkan saya malam itu. Dan saya sangat memohon, rahmatilah aku ya Allah. Ketika saya sendirian saat dimandikan, saat saya sendirian saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Makanya ketika saya baca Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi, ya Allah, kalau memang nyawaku malam ini dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Karena prosesnya panjang. Ketika Uthman bin Affan disebutkan surga dan neraka, tidak pernah nangis. Tapi ketika dibahas kuburan, 3 malam tidak bisa tidur. Kata beliau, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu langkah awal ke akhirat. Kalau itu lulus, lancar, bahagia, selamat, insyaAllah lebihnya aman dan sambil menuju ke surga. Tapi kalau kuburannya menderita, menjadi tersiksa, menjadi pahit dan tidak bisa nyaman, tidak akan bisa nyaman lebihnya dan selanjutnya. Na'udzubillah min zalik. Wa in arsaltaha, ya Allah, kalau memang kami di malam ini masih ditetapkan, masih punya umur dan dilepaskan nyawa kami masih diizinkan untuk beraktivitas dan beribadah, mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Kita ingat, fahfadha, jagalah dirimu, karena kami takut juga mengulangi dosa. Kami takut lagi mengulangi kesalahan. Kami takut menjadi orang yang suka selalu masbuk atau ketiduran dari salat. Kami suka terlalu banyak kelemahan dan kebodohan kami. Kami tidak mau ya Allah. Jagalah diri kami sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang salih. Wallahi jamaah sekalian, saya usulkan kalau bisa hafal doa ini, karena sangat indah. Hayati maknanya, dalami isinya, agar kita tidur dan kita merasakan tergantung diri kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mati malam itu, kita insya Allah dirahmati Allah. Kalau kita masih punya umur, mudah-mudahan kita terjaga untuk bisa menjadi sebagaimana hamba-hamba yang salih. Jamaah sekalian, kematian itu jauh lebih dekat daripada titik nafas kita setiap. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Izzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Jalal wal Kibriyai wal Jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha